satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, menetapkan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala LPS Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya nomor skep 10 garis miring MTS SP garis miring PKPD garis miring 6 Romawi garis miring 2023 tentang penetapan lulusan peserta didik kelas 9 MTS Pondok Bakti tahun pelajaran 2023-2024. Sifatul Awaliyah Tasikmalaya. Muhammad Jabaril Maulana
warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Ripka Adila. Saya merupakan Ketua OSIS Masa Hikmat 2023-2024. Di sini OSISnya sudah sangat maju dan tertib sekali administrasinya. Dan banyak juga ekstrakurikuler di MTS Serba Bakti ini, mulai dari PKS, PMR, UKS, BRIAS, dan masih banyak lagi yang lainan. Di MTS Serba Bakti ini banyak banget pengalaman yang saya dapatkan, mulai dari ikut organisasi, belajar kepemimpinan, banyak motivasi dari guru-guru juga, dari teman-teman juga, dan masih banyak sekali pengalaman yang lainnya. Untuk adik-adikku yang masih bingung untuk melanjutkan sekolahnya mau di mana, kakak rekomendasikan sekolah di MTS Serba Bakti ini ya, karena di sini kita dapat mengembangkan potensi kita melalui bimbingan guru-guru di MTS ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fajrin Graha, alumni MTS Serba Bakti. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik saya hingga sampai detik ini. Saya memiliki pengalaman di MTS Serba Bakti, menjabat sebagai Danton Putra MTS Serba Bakti dengan wakil 2 OSIS, pengurus UKS, dan Paskibra. Bagi adik-adik yang masih bingung ingin melanjutkan sekolah di mana, silahkan masuk ke MTS Serba Bakti segera. Terima kasih. Ucapan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam takdim dan salam hormat untuk Hadratus Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Alipin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Semoga barokah rumah beliau senantiasa tercurah kepada kami keluarga besar MTS Serba Bakti. Pada hari ini tanggal 15 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1445 Hijriah, MTS Serba Bakti menggelar acara syukuran pelepasan kelas 9 dan kenaikan kelas 78 tahun pelajaran 2024-2025. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami sampaikan kepada hadirin semua, baik pimpinan pondok pesantren, ketua umum yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, bahwa lulusan tahun pelajaran 2023-2024 berjumlah 174 orang. Berdasarkan hasil rapat pleno kelulusan pada tanggal 8 Juni 2024, ditetapkan sebanyak 174 peserta didik tersebut lulus 100%. Adapun ada 16 peserta didik yang ditangguhkan penyampaian surat kelulusannya sehubungan dengan kekurangan nilai praktek ibadah, sehingga mereka pada malam 9 Juni 2024 terpaksa harus dibina dulu qiyamul lail selama 1 malam. Dan alhamdulillah semuanya bisa mengikuti dengan baik untuk menyempurnakan kelulusan mereka dengan nilai-nilai ibadah. Selanjutnya, dari 174 tersebut banyak peserta didik yang berprestasi baik bidang akademik maupun non-akademik. Khusus untuk bidang organisasi, kepemimpinan dan keteladanan, mereka adalah mantan-mantan pengurus organisasi yang ada di MTS Serba Bakti ini. Sengaja kami mengunggulkan program tersebut dalam rangka menyiapkan kader-kader masa depan yang berpotensi di dalam bidang organisasi, administrasi, dan kepemimpinan. Ini pun merupakan implementasi dari maklumat Bangsa Aba tentang tertib organisasi dan tertib administrasi. Sehingga sejak dini mereka
dibina, dilatih, dididik, dan dibiasakan untuk mengelola organisasi. Dan insya Allah yang mungkin jumlahnya hampir 15 orang pemimpin organisasi tersebut, khususnya ketua-ketuanya, ditambah dengan anggotanya yang demikian banyak, sudah siap melaksanakan tugas-tugas organisasi di sekolah, di SLTA, yang akan dituju oleh mereka, baik di SMA, SMK, maupun di madrasah aliyah. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh oleh mereka bisa dimanfaatkan oleh mereka di sekolah, di SLTA yang mereka tuju, sehingga mereka sebetulnya kalau lulusan MTS dalam bidang organisasi dan kepemimpinan tinggal moles. Jadi sudah terlatih dan terdidik. Selanjutnya ada bidang prestasi akademik. Mereka ada 10 orang nilai terbesar hasil asesmen madrasah. Kemudian ada 3 besar nilai mata pelajaran yang diujikan di dalam asesmen madrasah. Kemudian juga ada ranking kelas. Dan semuanya dilaksanakan pemberian anugerah penghargaan dan medali di acara syukuran ini. Dan insya Allah hal tersebut akan memotivasi karena di dalam piagamnya kami cantumkan pesan-pesan mendidik dari MTS Serbabakti. Selanjutnya prestasi bidang ibadah yang ini mungkin membanggakan orang tua, dan ini adalah unggulan MTS Serbabakti, bahwa MTS Serbabakti menerapkan program unggulan ibadah berdasarkan buku panduan ibadah yang disusun oleh Syekh Kiai Haji Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu sejak kelas 7. Jadi pada saat peserta didik baru datang di MTS Serbabakti, saat mereka mat sama, mereka sudah qiyamul lail. Jadi lulus SD datang ke MTS, siswa baru mereka qiyamul lail. Sholatnya sama persis seperti apa yang tercantum di dalam buku panduan ibadah yang disusun oleh Pangresa Aba Anom. Dan itu berlanjut karena mereka selama 3 tahun itu terhitung 37 kali pembinaan ibadah qiyamul lail lengkap dari awal sampai akhir. Jadi kalau dihitung 37 kali 15 jam ibadah itu 555 jam. Ini kalau menurut saya spektakuler, karena ibadahnya saya yakin ibadah kelas 9 lulusan MTS itu sudah mengalahkan jumlah ibadah orang tuanya, baik durasi maupun frekuensinya. Kenapa demikian? Ya karena di sekolah dipaksa. Dan ibadah ini, pembinaan ibadah merupakan salah satu syarat kelulusan secara internal di MTS Serbabakti. Kami meyakini bahwa dengan pondasi ibadah akan kemanapun mereka pergi, melanjutkan sekolah dimanapun, kalau pondasi ibadahnya kuat, mereka akan bertahan dari berbagai godaan dan ancaman yang menimpa di era milenial ini. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa lulusan MTS Serbabakti tahun 2023-2024 ini mengusung profil lulusan 1. Tawadu berilmu, 2. Istiqomah beribadah, dan 3. Gemar beramal soleh. Yang 3 profil lulusan ini merupakan pengejawantahan dari berbagai maklumat Pangresa Abah, dari berbagai program Kementerian Agama, dari berbagai program Kemendikbudristek. Contoh bahwa Kemenak mengusung 5 nilai budaya kerja, mengusung 5 panca prestasi madrasah. Panca prestasi madrasah tersebut, 1. Prestasi akhlak mulia, yang kedua prestasi ilmu keagamaan, yang ketiga prestasi sains dan teknologi, keempat prestasi bahasa dan budaya, dan yang kelima prestasi seni dan olahraga. Kelima panca prestasi itu diakumulasikan semuanya ke dalam profil lulusan, yaitu tawadu berilmu, istiqomah beribadah, dan gemar beramal soleh. Semua dengan 3 profil lulusan tersebut, peserta didik lulusan MTS Serbabakti tahun pelajaran 2023-2024 ini benar-benar bisa terwujud, mendarah daging dalam dirinya, menjadi bekal hidup untuk selama-lamanya. Sekali lagi, yang pertama,
tawadu berilmu. Jadi mereka dibekali ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan umum, dan berbagai ilmu keahlian keterampilan, khususnya berorganisasi dan kepemimpinan. Tetapi diharapkan mereka tetap tawadu walaupun banyak ilmu, termasuk ilmu ibadah. Yang keduanya, istiqomah beribadah. Diharapkan bahwa ibadah yang diajarkan di MTS Serba Bakti yang berpedoman kepada buku yang disusun oleh Pengarsa Abah itu bisa diamalkan dimanapun dan sampai kapanpun. Dan yang ketiganya, beramal soleh. Tentunya ini bagian integral dari sikap dan perilaku muslim. Diharapkan dengan 3 profil itu, peserta didik MTS Serba Bakti dapat menjadi manusia yang berbudi utama, jasmani sempurna, cager bager, lahir batin. Ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh tanbih wasiat dari guru agung kita, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, yang juga senantiasa diamanatkan oleh guru kita semua, Syekh Ahmad Soebul Wafa Tajul Arifin. Dan kami berharap lulusan MTS Serba Bakti tahun 2023-2024 dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Cita-citakan dari sekarang untuk masuk di S2, S3 sampai tuntas belajar dengan baik. Dan semoga Ananda semua menjadi manusia yang berguna bagi agama dan negara, berbakti dan hormat kepada ayah bunda, dan tetap memberikan penghormatan kepada guru, karena keberkahan hidup ada pada orang tua dan keberkahan ilmu ada pada guru-guru kalian semua. Selanjutnya perlu kami sampaikan melalui momentum ini, karena ada kenaikan kelas, alhamdulillah peserta didik MTS Serba Bakti kelas 7 dan kelas 8. Kelas 8 berjumlah 177 orang, kelas 7 berjumlah 189 orang. Pada pertengahan semester genap, sebelum masuk ke semester genap, jumlah peserta di kelas 7 itu jumlahnya 211 orang. Namun ada mutasi keluar dengan berbagai alasan dan berbagai kendala yang perlu diperbaiki oleh kami. Sehingga masa depan diharapkan tidak ada lagi yang pindah sekolah di pertengahan, dan diharapkan sampai kelas 9 tetap bertahan di MTS Serba Bakti. Selanjutnya untuk peserta didik baru, alhamdulillah, kalau kemarin saya sampaikan hanya 127, pada tanggal 13 Juni 2024 peserta didik yang mendaftar di MTS Serba Bakti sudah berjumlah 140 orang, dan itu 60% dari luar daerah dan 40% dari wilayah Pager Ageng, Panumbangan, 2 kecamatan yang kami lihat. Mungkin juga ada yang dari Raja Polah, dari Kecamatan Panjalu. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua dari berbagai daerah, baik dari luar Jawa maupun di Jawa. Luar daerah mungkin ada Palembang, ada Kalimantan, ada Papua juga. Saya menyapa orang-orang Papua, terima kasih atas kepercayaannya kepada Pondok Pesantren Suryalaya. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu yang nanti tahun pelajaran baru dititipkan di MTS Serba Bakti bisa lebih baik daripada lulusan tahun ini. Selanjutnya kami mengaturkan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya yang mulia Kiai Haji Ahmad Maskur Firdaus Arifin SIKOM beserta Ahlul Bait dan keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya yang senantiasa mendoakan dan mendukung kami. Mudah-mudahan ke depan MTS Serba Bakti dengan dukungan besar dari Pinpontren dan Ahlul Bait beserta keluarga besar Pontren Suryalaya bisa menjadi madrasah yang dapat, satu, mengejar ketertinggalan, yang kedua memacu perkembangan, dan yang ketiga mempercepat peningkatan. Ini 3 visi kami untuk tahun 2025 yang sudah dicanangkan sejak tahun 2021. Selanjutnya kami juga mengaturkan terima kasih kepada Ketua Umum Yayasan beserta seluruh komponen, khususnya bidang Dikdasmen yang senantiasa aktif mendukung kami, memberikan motivasi kepada kami. Terima kasih juga kepada Ketua Pengawas beserta anggota pengawas Yayasan. Terima kasih juga kami aturkan kepada Ketua Komite Madrasah beserta reng-rengan anggota Komite Madrasah yang kompak hadir pada syukuran tahun ini. Semoga ke depan bisa meningkatkan kerjasama yang harmonis
antara madrasah, yayasan, dan komite supaya lompatan peningkatan MTS Serba Bakti bisa jauh lebih cepat dan lebih tinggi lagi. Terakhir, kami sampaikan kepada saudara-saudaraku, khususnya Ikhwan TKN di seluruh tanah air, pada tahun pelajaran 2023-2024 ini kesempatan masih terbuka, ada kuota sekitar 80 orang lagi. Karena kami hanya menerima 7 kelas kali 32 orang. Jadi jumlahnya 224 orang untuk 7 rombongan belajar. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sejak kelas 7 sebelum putra-putri Bapak Ibu terkontaminasi oleh perilaku yang kurang baik di tempat masing-masing. Yakinlah bahwa dengan menyekolahkan di tempat yang banyak mendatangkan peserta didik dari berbagai daerah, memberikan kesempatan kepada putra-putri Bapak Ibu untuk cepat tumbuh dewasa. Contohnya bahwa Al-Azhar Mesir itu peserta didiknya, mahasiswanya dari seluruh dunia, multi etnis, multi bangsa, sehingga pengetahuan cepat berkembang, peserta didiknya, mahasiswanya cepat dewasa. Begitupun di Pondok Pesantren Suryalaya, peserta didik berasal dari berbagai daerah, itu memberikan kesempatan dan peluang yang besar bahwa peserta didik bergaul dengan sesama dari seluruh Indonesia, itu mempercepat proses pendewasaan dan kemandirian sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Dan kami berdoa senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik. Seluruh dewan guru dikerahkan untuk mengerahkan segala kemampuannya dalam rangka mendidik, mengajar, meneladani, melatih, dan sekaligus mendoakan agar proses percepatan pembelajaran mereka lebih cepat. Bahkan kami punya prinsip bahwa kami ingin memberikan pelayanan terbaik, mereka diharapkan lebih sukses daripada apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Jauh lebih cepat dewasa selain yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Jauh cepat lebih tumbuh kembang berprestasi di luar jangkauan Bapak Ibu. Mudah-mudahan target kami ini bisa tercapai dengan baik, dan kami yakin bahwa dengan dukungan dari seluruh komponen madrasah, proses pendidikan peserta didik baru akan cepat berhasil. Terakhir, kami sampaikan melalui momentum ini bahwa tahun 2024-2025 adalah awal baru pencanangan adanya kelas unggulan di MTS Serba Bakti untuk tahun pelajaran 2024-2025. Kami berniat, mudah-mudahan direstui oleh pimpinan pondok pesantren dan direstui oleh ketua umum yayasan, bahwa kami ingin membuka kelas unggulan tahun 2024-2025. Satu kelas yang berjumlah paling banyak 32 orang. Ini program yang kami tawarkan, dan kalaupun hanya ada 20 orang, kami akan terus berjalan. Cuma ruang kelasnya diharapkan sudah digital classroom, guru-gurunya profesional, tentunya tidak hanya menggunakan guru yang ada di MTS ini. Kami akan memohon bantuan kepada guru-guru yang kompeten, yang lebih profesional. Kemudian wali kelasnya juga akan lebih dipilih yang paling terbaik, sehingga di kelas tersebut dari berbagai aspeknya benar-benar menunjukkan keunggulan. Dan diyakini yang satu kelas ini tumbuh kembang peserta didik dari berbagai aspeknya akan lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Tingkat kecerdasannya juga akan lebih dari yang lain. Penguasaan terhadap bahasa Arab dan bahasa Inggris juga akan lebih daripada yang lain. Kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, dan dalam rangka kaderisasi ini pun akan jauh beda dengan yang lain. Mohon doa restu dari seluruh komponen, dan siap-siap bagi Bapak Ibu orang tua peserta didik, ikhwan akhwat, khususnya Bapak Ibu pengurus generasi muda Ponten Suryalaya, LDTKN, Ibu Bella yang berada di seluruh tanah air, apabila punya putra putri, cucu cicit, dimasukkanlah ke kelas unggulan tersebut. Cuma mohon maaf, mungkin untuk biaya akan sangat berbeda dengan biaya yang standar yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon doa sekali lagi kepada seluruh komponen yang mendengar dan menyaksikan
apa yang kami sampaikan ini semoga syukuran pelepasan kelas 9 tahun pelajaran 2023-2024 ini dengan kenaikan kelas 7 dan 8-nya senantiasa ada dalam lindungan, pertolongan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
generasi kelestari ninggang bangsa utama. Upacara adat sejak dikawitan. Haturan wilujeng enjing kasadayana. Bagda temen kitu ye. Bagea pisan kitu nya. Dulur-dulur anu ti kidul. Baraya anu ti kota. Seler-seler ti belah kaler. Pun kitu deui ti belah kulon. Cing 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 cing. Ku aki rek disinglar heulanya bisi aya juling ngiliwuri aya setan mindah-mindah rasa gitu tah. Setan mana setan nu kidul anu gundul sia geura ningkas sia ulah ngaganggu ka kami. Ku kami di baledog sia geura di baledog sia. Setan di kulon sia anu kabukin apa ispunglon sia geura ningkas sia ulah ngaganggu ka kami. Ku kami di baledog sia geura di baledog sia. Tuh tingkahnya setan anu ti belah wetan sia anu kabukin goreng ketan sia geura ningkah ulah ngaganggu ka kami. Ku kami ditajong geura ditajong sia. 1 2 setan anti kidul anu gundul geura ningkah sia ulah ngaganggu ka kami. Ku kami di baledog geura sia. 1 2 gas jeung lara nama sieunnya. Sangkan kahayang ilulur saban jati kanan nya. Sangkan aya dina kasalametan mulus rahayung berkah salamet. Aki rek ngarajah heula rek ngarajah. Sok. Ampun Gunung Mahagung nu musik malikeun bumi. Luhur kasang rubuhun kahandap kasang bal
Ke rumahku lembur nu kentung sinina sepi nu keregeun aku manina bisi kausi katali kalangkah kaliliwatan nadagung pangaksami pun ampun kabeh paralu. Pantos ngasebut heula. Oh, geus we apa neta ge di dieu. Beak Abang. Heeh. Kadua tos mampir heula Abang. Di mana? Mampir ka Popotongan. Saha? Pak Atta. Usun aya. Kira-kira ya. Di Iya kieu-kieu ge calon ieu teh. calon naon? Calon ibu kepala sekolah. Usun. Kira-kira ya. Di Kumaha Abang? kudu tamu ya di sana. Oh, tatamu agung Abang. Aya, oke. Abah ya karunya orang papageun itu tatamu. Batul jenuh maka ebu Balarea maka waspada tahun nu tangtu bulan anu nyata menit anu pasti. Hei para gulang-gulang para dayang-dayang mangga dibagiakeun saperluna. Wet
Mana yang sepegatang kayak kemak coba aduh tidak daya minum apa ayo abah orang papa kalau tos mengambil berapa penari
mangga Bapak Ibu ngalungkeun medali simbolis kaputra putri. Dea Sri Fitri Lestari, Tasikmalaya, 16 November 2008. Denis Kurniawan, Tasikmalaya, 5 Oktober 2008. Dwi Galis Raidina, Tasikmalaya, 8 Oktober 2009. Fajar Rizky Gunawan, Cilegon, 26 Juni 2009. Paldila Soleha, Tasikmalaya, 11 Februari 2009. Pirdayanti, Tasikmalaya, 27 Oktober 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Khairul Azam. Saya lulusan SMP Islam Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya tahun 2023-2024. Saya berdiri di sini untuk menceritakan pengalaman saya bersekolah di SMP Islam Serba Bakti Suryalaya ini. Pengalaman saya bersekolah di SMP ini dimulai dari 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu saya bersekolah di sini dan saya tidak mengenal siapa-siapa dan lama-kelamaan saya mengenal banyak teman, dari mulai teman yang jauh maupun dekat. Saya bermain, mengobrol
dan memiliki banyak cerita ingatan bersama mereka. Dan sekarang setelah 3 tahun ke depan, alhamdulillah saya lulus. Dan selama sekolah di SMP Islam Serba Bakti Suryalaya, saya mengikuti beberapa kegiatan yang diantaranya adalah pencaksilat, teater, dan juga seni drama. Saya mengambil ekstrakurikuler pencaksilat. Di SMP Islam, pencaksilat merupakan salah satu ekstrakurikuler yang sangat lumayan diminati oleh kalangan siswa. Dan juga ada beberapa kegiatan perlombaan yang telah diikuti oleh saya. Dari pertandingan Bupati Cup bersama dengan adik-adik kelas saya. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan sedikit hal lagi terkait dengan SMP Islam Serba Bakti Suryalaya. SMP ini berdiri pada tahun 1961 yang dimana merupakan induk sekolah dari semua sekolah yang ada di daerah Suryalaya ini. Dan juga SMP ini merupakan sekolah yang tertua dan paling pertama di Suryalaya ini. Dan setelah itu disusul oleh SMA, Madrasah Aliyah, Universitas, dan lain-lainnya. Demikian sedikit informasi dari saya, dan ayo adik-adik kelas SD yang mau lulus, mari kita bersekolah di SMP Islam Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami alumni dari SMP Islam Serba Bakti Suryalaya. Selama kami sekolah di sini, kami mendapatkan banyak prestasi dan apresiasi dari guru-guru. Di sini kami juga mendapatkan banyak teman dari luar daerah, juga guru-guru yang baik. Buat adik-adik lulusan SD yang bingung mau sekolah kemana, ayo gabung di SMP Islam aja. Di sini juga banyak siswa-siswi dari luar daerah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama Yanti Dayanti. Kami selaku Kepala SMP Islam Serba Bakti Suryalaya. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 22 Juni 2024 SMP Islam Serba Bakti Suryalaya mengadakan syukuran pelepasan untuk kelas 9 dan kenaikan kelas untuk kelas 7 dan kelas 8. Alhamdulillah di samping kami melaksanakan syukuran, pelepasan dan syukuran, tidak lepas di sini agenda atau acara yang kami lakukan di sini berkaitan dengan adanya santunan anak yatim, yang mana kegiatan tersebut merupakan sebuah bentuk rasa sayang kami adik kelas dan anak-anak SMP Islam Serba Bakti Suryalaya. Ini adalah pembiasaan yang dilakukan oleh peserta didik setiap hari Jumat, yang mana hasilnya pada hari ini kami sampaikan kepada peserta didik yang ada di wilayah khususnya Desa Tanjung Kerta, SD yang ada di wilayah Tanjung Kerta, dan umumnya SD-SD yang biasa masuk ke SMP Islam Serba Bakti Suryalaya. Harapannya dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan nanti berkesinambungan dan berkelanjutan untuk kemaslahatan dan kebaikan kita semua. Perlu kami sampaikan bahwasanya di SMP Islam Serba Bakti Suryalaya di sini dari tahun kemarin bahwa kami di sini SMP melakukan kegiatan pendidikan yang bentuknya adalah full day dan boarding school. Alhamdulillah untuk kedepannya harapannya didik yang masuk bukan hanya saja dari lingkungan yang ada di pesantren Suryalaya, tetapi juga nanti ada dari daerah atau dari luar kota. Itu semua merupakan bagian yang sangat menunjang buat kami khususnya SMP Islam Serba Bakti Suryalaya demi kemajuan dan demi keberhasilan SMP Islam Serba Bakti Suryalaya. Alhamdulillah dengan dilaksananya pembelajaran boarding dan full day di sini untuk SMP untuk tahun sekarang ada kenaikan, dan alhamdulillah juga ini merupakan inian bersama antara lembaga, antara institusi yang ada di pesantren Suryalaya. Ini semua tidak lepas dari adanya kerjasama, adanya motivasi, adanya dorongan dari instansi yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya. Adapun untuk keunggulan, selain tadi adalah boarding, selain tadi adalah full day, kami juga memiliki satu pelajaran yaitu berkaitan dengan keterampilan atau skill yang diterapkan oleh peserta didik. Walaupun di sini bentuk daripada keterampilan yang kami sampaikan di sini baru bentuknya adalah dasar, tapi harapannya dengan penyampaian keterampilan dasar ini adalah merupakan satu
satu harapan buat mereka nanti ke depannya ketika mereka keluar dari SMP, bukan hanya saja nanti bentuknya adalah tentang keagamaan, yang kami titik beratkan tentang kesuryalayaan, baik itu tentang kami bawa di sini adalah kebiasaan, ada khotamannya, ada tawasul, ada di sini manakib, ada juga kegiatan-kegiatan magid, itu semua mudah-mudahan di samping keagamaan ada keterampilannya, yaitu adalah tentang jasa boga atau di sini adalah keterampilan tentang masak memasak. Harapannya mudah-mudahan di samping ada skill keterampilan ada juga di sini adalah tentang keagamaannya. Jadi untuk semua para ikhwan atau akhwat yang dimanapun Anda berada, sekiranya memiliki saudara, sekiranya memiliki anak atau cucu, apapun itu bentuknya ataupun tetangga, mari yuk sama-sama dukung dan jadikan SMP salah satunya adalah lembaga yang ada di Pesantren Suralaya. Di sini serta didiknya adalah untuk mengikuti pendidikan yang ada di SMP Islam Surbakti Suralaya. Harapannya mudah-mudahan dengan kegiatan ini SMP lebih maju, lebih jaya, sukses untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.